Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan mempelajari kitab para ulama yang terkait dengan bulan Ramadan. Dan apa yang kita bahas adalah sebuah karya yang luar biasa yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala, yang beliau beri judul Ithafu Ahlil Iman Bidurushi Syahri Ramadan. Bingkisan ataupun hadiah untuk orang-orang yang beriman dengan berupa pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita telah sampai pada pertemuan yang ke-18 dan masuk pada pelajaran yang ke-17 dengan judul Fi Bayani Al-Ahkami Al-Muta'alliqati Bi Qadha'is Shaumi. Fi Bayani Al-Ahkami Al-Muta'alliqati Bi Qadha'is Shaum, yaitu penjelasan tentang hukum-hukum yang terkait dengan qadha puasa. Hukum-hukum yang terkait dengan qadha puasa. Jemaah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam pelajaran yang telah berlalu, yakni pelajaran yang ke-16, beliau membahas pembatal-pembatal puasa yang terakhir, dan beliau menyebutkan yang keempat adalah keluarnya darah, baik karena hijamah, berbekam, atau karena fasdu, atau karena donor darah. Dan menurut beliau, ini membatalkan puasa berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftara al-hajimu wal mahjum, bahwa orang yang berbekam dan orang yang dibekam puasanya batal. Sebagaimana sudah kita sampaikan pula di kesempatan yang lalu bahwa dalam hal ini
terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Namun poin besarnya, wallahu taala a'lam bisawab, apabila keluarnya darah dengan bekam, fasdu ataupun dengan donor darah, dan itu banyak sehingga mengakibatkan orang yang berpuasa menjadi lemah, maka ini membatalkan puasa. Tapi kalau yang keluar hanya sedikit dan itu tidak mempengaruhi dari orang yang berpuasa itu sendiri, maka ini tidak membatalkan puasa. Kemudian beliau juga menyebutkan poin yang terakhir dari pembatal puasa yang kelima, yaitu at-taqayyu, ya, muntah. Dan yang dimaksud adalah muntah dengan sengaja. Namun apabila muntah itu tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Demikian pula beliau menyebutkan bolehnya orang yang berpuasa untuk mengguyurkan air di atas kepala mereka atau berendam sekedar untuk menghilangkan rasa haus, ya, sekedar untuk menghilangkan rasa haus yang mereka alami. Hal ini dibolehkan dengan catatan harus tetap menjaga agar air itu tidak masuk ke dalam tenggorokannya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini beliau akan membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan qadha puasa. Kata beliau, fa'lamu annahu yajibu 'alaikum ma'rifatu ahkamil qadha'i fi haqqi man aftara fi nahari Ramadan li'udhrin minal a'dhari syar'iyyati. Kata beliau, ketahuilah sesungguhnya wajib atas kalian untuk mengetahui hukum-hukum qadha dalam perkara dan haknya orang-orang yang batal puasanya di siang hari di bulan Ramadan karena salah satu udzur dari udzur-udzur yang syar'i. Jadi kata beliau, permasalahan qadha puasa itu harus diketahui oleh seorang muslim. Karena bisa jadi dia sendiri yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan sehingga harus mengqadha, atau minimal salah satu dari keluarganya ada yang tidak berpuasa sehingga dia harus qadha. Sehingga harus mengetahui hukum-hukum terkait dengan qadha puasa. Maka di sini pentingnya kita belajar, ya, karena kita hidup berdampingan dengan tetangga kita hidup bersama keluarga, maka bisa jadi di antara keluarga itu ada yang mereka tidak berpuasa, sehingga terkadang ada yang diwajibkan untuk mengqadha. Maka kalau tidak tahu tentang masalah qadha, maka ini permasalahan yang tidak gampang. Karena tidak sedikit orang yang tidak berpuasa padahal seharusnya di hari yang lain dia mengqadha tapi tidak mengqadhanya. Hal itu karena dia tidak tahu. Taunya dia yang penting tidak puasa karena udzur dah. Ya, maka tentu ini permasalahan yang harus segera diselesaikan. Jadi menurut beliau wajib seseorang itu untuk mengetahui perkara-perkara yang terkait dengan hukum-hukum qadha. Demikian pula jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau menyebutkan bahwa salah satu di antara alasan seseorang untuk mengqadha adalah karena puasanya batal disebabkan
udzur yang syar'i, ya. Udzur yang diperbolehkan, yang dibenarkan dalam agama Islam. Adapun bagi mereka yang membatalkan puasa bukan karena udzur yang syar'i, maka sebagian ulama mengatakan bahwa tidak harus qadha, tapi dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Walaupun sebagian yang lain mengatakan tetap qadha dan juga harus bertaubat. Qala Allah Ta'ala, di antara udzur yang syar'i yang dibenarkan dalam Islam sehingga seseorang boleh untuk tidak berpuasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaknya mereka mengganti di hari yang lain. Ya, orang yang sakit dan orang yang safar, apabila mereka memilih untuk tidak berpuasa, maka hendaknya mengganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Walitukmilul iddah, dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa fi akhir hadhihi al-ayah al-karimah rakhasallahu bil iftari fi Ramadan lil maridi wal musafir. Kata beliau, di akhir ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, memberikan keringanan untuk berbuka di bulan Ramadan, untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan kepada orang yang sakit dan orang yang sedang safar. Wa aujaba alaihima al-qadha'a idza akhadha bir-rukhsah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi keduanya, yakni orang yang sakit dan juga orang yang dalam perjalanan, untuk mengganti di hari yang lain apabila mereka mengambil rukhsah. Fa aftara, kemudian keduanya tidak berpuasa. Bi ayyasuma adadal ayyamil lati aftaraha min syahrin akhar, yaitu dengan melaksanakan puasa sejumlah hari-hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan diganti di hari yang lain. Ya, ini namanya qadha. Ya. Ketika musafir dan orang yang sakit memilih untuk tidak berpuasa, karena ketika berpuasa itu memberatkan mereka, ketika puasa itu bisa menambah sakit bagi orang yang sakit, ya, atau akan memperlama kesembuhan orang yang sakit. Demikian pula akan mempersulit bagi para musafir, maka hendaknya di hari yang lain dia menggantinya. Wajib mengqadha. Wa in shoma ramadhana wa lam ya'khudha bir-rukhsah fa shaumuhuma sahihun wa majziyun inda jumhuri ahli ilmi wa huwal haqq.
Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah, apabila orang yang berpuasa, apabila orang yang sedang sakit dan juga sedang melakukan perjalanan jauh, musafir, ini mengambil untuk berpuasa, jadi tidak mengambil rukhsahnya tapi mengambil pilihan untuk berpuasa, maka puasa keduanya sahih, puasa keduanya sah dan cukup menurut mayoritas para ulama, dan inilah yang benar. Jadi orang yang sakit dan juga musafir, ada dua pilihan bagi mereka, antara berpuasa atau tidak. Apabila orang yang sakit itu merasa berpuasa berat, atau menurut dokter akan mengakibatkan sakitnya lebih parah atau menambah lama sembuhnya, kemudian menganjurkan supaya tidak berpuasa, maka tidak berpuasa, tapi mengganti di hari yang lain. Demikian pula musafir, apabila berpuasa menurut dirinya sangat berat sekali karena perjalanan begitu jauh, melelahkan, memberatkan, maka boleh bagi dia untuk berbuka, boleh bagi dirinya untuk tidak berpuasa, tapi di hari yang lain dia mengganti, mengqadha'nya. Namun jika keduanya merasa berpuasa mereka mampu, tidak ada masalah, maka menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, puasanya sah dan cukup, tidak perlu mengqadha di hari yang lain. Wa bayyana subhanahu al-hikmata fi hadhihi al-rukhsah. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pemberian keringanan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hikmahnya, telah menjelaskan sisi kebaikan yang lain di balik rukhsah ini, keringanan ini, yaitu bolehnya orang yang sakit dan orang yang musafir untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Apa itu? Wahia annahu aradat taysira ala ibadihi. Subhanallah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi para hambanya itu kemudahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah tahu kalau orang sakit itu untuk berpuasa memang berat. Musafir pun demikian, berat untuk berpuasa. Dan Allah sudah tahu, dan ini menunjukkan akan adanya Allah, benarnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa kita rasakan. Orang yang sakit luar biasa, ya, sakit gigi saja untuk makan susah, bagaimana dengan sakit-sakit yang lain? Makanya Allah memberikan keringanan kepada mereka yang sakit. Musafir juga demikian, kita melakukan perjalanan jauh, capeknya luar biasa, dan Allah tahu itu capek, makanya Allah memberikan keringanan. Tujuannya apa? Ya at-taysir. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk hambanya itu kemudahan. Walam yurid lahumul usra wal masyaqqah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi para hambanya itu al-usr, ya, kesulitan, wal masyaqqah, ya, sesuatu yang berat. Hal itu tidak diinginkan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya.
bitaklifihim bisaum, dengan memberatkan mereka untuk berpuasa fi halati safari wal marad, ya, pada posisi dan keadaan sedang safar atau sedang sakit. Ini Masya Allah, Islam menginginkan kepada pengikutnya kemudahan dan bukan kesulitan. Wa annal hikmata fi ijabil qadha, adapun hikmah kenapa harus ada qadha kalau memang itu bentuk keringanan. Hiya, hikmahnya adalah ikmalu adadil ayyamil lati aujaballahu saumaha, yaitu menyempurnakan bilangan hari yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas dia untuk berpuasa. Ini hikmah qadha, ya. Jadi orang yang diberi keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa, dia masih tetap wajib untuk mengqadhanya di hari yang lain. Dan itu hikmahnya adalah supaya hari-hari di mana dia wajib untuk berpuasa itu genap, bilangannya tidak berkurang, ya. Dan ini namanya hikmah, ya. Andaikan ada orang yang wajib berpuasa 30 hari, lalu kemudian 15 hari dia tidak bisa berpuasa karena sedang sakit misalnya, kemudian di hari yang lain tidak ada qadha, maka ini tidak adil, ya. Padahal di hari yang lain dia sudah sembuh, ya. Maka inilah hikmah kenapa Allah masih tetap mewajibkan qadha puasa Ramadan, agar orang yang wajib berpuasa ini bilangan dan jumlah hari berpuasanya itu bisa sama dan terpenuhi semuanya. Fa fi hadhihi rukhsah jam'un baina at-taysir wa istikmalil adadil matlubi saumuh. Maka di dalam keringanan ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, terdapat penggabungan dua hal yang mungkin tidak kita sadari, yaitu antara memberikan keringanan dengan menggenapkan bilangan yang seseorang memang diwajibkan dan dituntut untuk berpuasa di dalamnya. Wa hunaka sinfun salisun mimman yurakhisu lahum bil iftar. Kemudian di sana ada satu golongan lagi yang termasuk di antara orang-orang yang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbuka, untuk tidak berpuasa. Wa humul kabirul harimu wal maridul muzminu, yaitu orang yang sudah tua renta dan juga orang yang sakit menahun. Idza lam yutiqa as-siyam, apabila keduanya tidak bisa berpuasa, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka terhadap orang-orang yang mereka tidak mampu untuk berpuasa, berat bagi mereka, maka hendaknya mereka membayar fidyah, memberikan makan kepada seorang miskin. Wa makna yutiquna adalah yukallifunahu wa yashuqqu alaihim, yakni berat bagi mereka, ya, beban bagi mereka. Maka fa'alaihim, atas mereka, badla siyam, mengganti puasanya, it'amu miskin, dengan memberikan makan kepada orang miskin, an kulli yaumin, dari setiap hari yang dia tinggalkan. Ya, jadi orang tua yang sudah renta, sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, orang yang sakit menahun, ya, tidak mungkin bisa lagi diharapkan untuk sembuh, maka setiap hari mereka boleh tidak berpuasa, tapi di setiap hari itu pula dia harus mengeluarkan makanan untuk orang miskin.
Wa hadza 'ala ma dhahaba ilaihi ta'ifatun minal ulama'i fi tafsiril ayah wa annaha lam tunsakh. Dan ini merupakan dan ini sesuai dengan pendapat dari sebagian dari ulama dalam menafsirkan ayat ini, dan bahwasanya ayat ini tidak dihapus. Wa alhaqa biha ulai alhamila wal murdi'a idza khafata ala nafsayhima aw ala waladayhima min as-siyam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala atau para ulama menyertakan kepada orang-orang yang tua renta dan juga sakit yang menahun ini, wanita hamil dan menyusui, apabila keduanya khawatir akan kesehatan dirinya ataupun anak-anaknya dari berpuasa. Kama ruwiya an Ibnu Abbas annahu qala li ummi waladin lahu hamilin aw murdi'ah. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau pernah mengatakan kepada seseorang yang sedang hamil atau sedang menyusui, anti bimanzilatil ladzina la yutiquna as-siyam. Engkau wahai ibu hamil atau ibu menyusui, kedudukanmu sama seperti dengan orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Maksudnya orang tua renta dan sakit yang menahun. Ya. Jadi beliau mengkategorikan wanita hamil dan menyusui itu seperti orang tua yang sudah tidak bisa mampu untuk berpuasa atau orang yang sakit menahun, sehingga boleh untuk tidak berpuasa dan kewajibannya adalah mengqadha. Kewajibannya adalah membayar fidyah. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna ihda ibbanatihi arsalat tas'aluhu an shaumi Ramadan wa hiya hamil. Bahwasanya salah satu dari putrinya mengutus seseorang untuk bertanya kepada beliau tentang puasa Ramadan sedangkan dia sedang hamil. Jawabnya Ibnu Umar, tuftiru wa tut'imu an kulli yaumin miskina. Hendaknya dia tidak berpuasa dan sebagai gantinya memberikan makan dari setiap hari kepada seorang miskin. Haula'i jami'an yubahu lahumul iftar fi nahari Ramadan nadran li'a'darihim syar'iyyah. Kemudian mereka semuanya adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka pada hari di bulan Ramadan, untuk tidak berpuasa, ya, melihat terhadap udzur-udzur mereka yang syar'i. Tsumma hum yanqasimuna ila salasati aqsam. Kemudian para ulama menyebutkan ada 3 pembagian. Yang pertama, qismun yajibu alaihimul qadha'u faqat. Golongan yang wajib atas mereka untuk mengqadha saja, menggantinya di hari yang lain. Wala fidyata alaihim, dan tidak wajib fidyah bagi mereka. Wahum, mereka adalah al-maridu, orang sakit, wal musafiru, musafir, wal hamilu, wanita hamil, wal murdi'u, dan wanita menyusui, idza khafata ala nafsaihima, apabila khawatir atas dirinya sendiri. Ya, mereka wajib apa? Qadha. Yang kedua, wa qismun yajibu alaihimul fidyatu faqat wa la qada alaihim. Yang kedua adalah golongan yang wajib untuk membayar fidyah namun tidak wajib untuk mengqada. Wahum, dan mereka adalah al-ajizuna li haramin aw maradhin la yurjaburuhu, yaitu orang-orang yang tidak mampu dan lemah untuk berpuasa karena sudah tua renta atau karena sakit dan tidak bisa disembuhkan atau diharapkan kesembuhannya. Kemudian yang ketiga, qismun yajibu alaihimul qada' wal fidyah. Golongan yang wajib untuk membayar di hari yang lain dan juga membayar fidyah, mengganti di hari yang lain dan membayar fidyah. Wa humul hamil wal murdi'u, yaitu mereka adalah orang yang hamil dan orang yang menyusui, idza khafata ala waladayhima faqat, apabila keduanya khawatir kesehatan bayinya saja. Wal fidyatu huna, dan fidyah yang dimaksud di sini it'amu miskinin, yaitu memberi makan orang miskin nisfa sa'in min ta'amil balad an kulli yaumin, dengan takaran setengah sa' berupa makanan pokok suatu negeri di setiap hari yang dia tinggalkan.
Wa hakadha dinuna yusrun wa samahatun. Demikianlah agama kita adalah agama yang mudah dan juga agama yang mulia, luhur, baik hati. Yatamasya ma'a dhurufil insan. Ya, agama kita berjalan bersamaan dengan perubahan keadaan manusia masing-masing. Wala yukallifuhu ma la yutiquhu aw yashqu alaihi masyaqqatan syadidatan ghaira muhtamilatin. Islam tidak pernah memaksa, membebankan beban yang berat yang tidak mampu dibeban atau dipikul oleh umatnya, atau memberatkan mereka dengan suatu amalan yang berat sekali tanpa yang tidak bisa dipikul. Yushra'u lil hadri ahkaman munasibah. Yashra'u lil hadri ahkaman munasibah. Islam mensyariatkan bagi mereka yang tinggal dan tidak musafir dengan hukum-hukum yang sesuai. Walis safari ahkaman munasibah, demikian pula untuk safar dengan hukum yang sesuai. Wa yashra'u lis sahihi ma yunasibuhu walil maridi ma yunasibuhu. Demikian pula Islam mensyariatkan bagi yang sehat syariat yang sesuai, demikian pula untuk yang sakit dengan syariat yang sesuai. Wa ma'na hadza anna al-muslima la yanfaqu an ibadatillahi fi jami'i ahwali. Dan makna dari semua ini jamaah yang dirahmati oleh Allah adalah bahwa seorang muslim seharusnya tidak lepas dan tidak melepaskan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Wa annal wajibati la tasqutu anhu suqutan nihaiyan. Demikian pula kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim tidak begitu saja gugur dengan gugur yang begitu saja. Ya, tiba-tiba gugur dan sebagainya. Tidak, mesti ada apa? Ada alasan-alasannya. Walakinnaha tatakayyafu ma'a dhurufi, tapi hal itu sesuai dengan perubahan-perubahan keadaan dari manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, sembahlah Rabbmu wahai Muhammad sampai datang kematian kepada dirimu. Ya. Ini Nabi SAW diperintahkan untuk beribadah selama beliau masih hidup. Lalu bagaimana dengan umat beliau? Nabi Isa alaihissalam juga beliau berkata sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa awsani bis salati waz zakati madumtu hayya. Dan Allah memerintahkanku untuk salat, untuk menunaikan zakat selama aku masih hidup. Ya, para nabi saja diperintahkan untuk melakukan syariat. Namun sayangnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan wa minan nas, dan di antara manusia man yuridu ay yastaghillu samahatal Islam istighlalan sayyi'an. Sebagian manusia menginginkan untuk memanfaatkan kemurahan Islam ini dengan memanfaatkan dari sisi yang jelek. Ya. Dari sisi yang negatifnya, ya, dengan pemanfaatan yang negatif, ya. Jadi sebagian orang memanfaatkan kemurahan Islam, kemudahan Islam itu dengan pemanfaatan yang jelek. Fayubihu li nafsihi fi'lal muharramati wa tarkal wajibat, yaitu dengan melakukan, ya, membolehkan bagi dirinya, jiwanya untuk melakukan hal-hal yang haram dan meninggalkan hal-hal yang wajib. Wa yaqul, kemudian mereka mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya, artinya apa? Mereka menggampangkan. Udah enggak apa-apa enggak sholat, enggak apa-apa enggak puasa, Allah Maha Pemurah. Ini namanya menggampangkan. Ya. Maka tentu ini tidak benar. Naam, inna dina yusrun, benar. Agama Islam ini agama yang mudah. Walakin laisa makna dzalik ayyan falital insanu min ahkamihi wa yatba'u hawa nafsi. Tapi maknanya bukan berarti terus seseorang harus melepaskan diri dari hukum-hukum Islam kemudian mengikuti hawa nafsunya. Wa inna ma makna samahatil Islam, adapun makna dari kemurahan Islam adalah ayantakilu bil abdi minal ibadati syaqat ila ibadati sahlah. Ya.
kemudahan Islam, kemurahan Islam adalah memindahkan seorang hamba dari ibadah yang sulit dan berat menjadi ibadah yang ringan, bukan kemudian hilang secara mutlak, ya, terlepas dari hukum-hukum Allah, tidak, tapi memindahkan hamba yang tidak bisa melaksanakan karena terlalu berat ibadah itu, dipindahkan kepada ibadah yang sahlah, ibadah yang mudah, allati yastati'u ada'aha fi halatil udhri, yang mana orang bisa melaksanakan ibadah tersebut di waktu-waktu yang dia berudzur di dalamnya. Wa min dzalika, dan di antara bentuk, ya, kemudahan Islam itu adalah al-intiqalu bi ashabil a'dzari syar'iyyah minas siyami adaan, yakni memindahkan orang-orang yang memang diberi udzur syar'i dari melaksanakan puasa fi Ramadan, di Ramadan, ila siyami qada'an fi syahrin akhar, ya, yaitu memindahkan orang-orang yang memang memiliki udzur yang syar'i untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan kepada berpuasa qadha di bulan yang lain, indama tazulu a'daruhum, ketika udzur-udzur mereka telah datang. Au al-intiqalu bihim minas siyami ilal it'am, atau memindahkan dari tidak mampu berpuasa kepada memberi makan, idza kanu la yaqdiruna 'alal qadha, apabila qadha mereka tidak mampu. Fa jama'a lahum baina ada'il wajibi wa intifa'i al-masyaqqati wal haraj, falillahil hamdu wal minnah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu menggabungkan bagi umatnya antara mengerjakan yang wajib dan juga menghilangkan masyaqqah, rasa berat, dan juga rasa kesulitan yang dialami oleh seorang hamba. Maka segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan juga kenikmatan-kenikmatan dari dirinya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Semoga salawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, demikian apa yang kita bisa sampaikan di pelajaran yang ke-17. Mudah-mudahan bisa diteruskan di kesempatan yang lain biidznillah subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.